Perkenalkan, nama saya Norliati SPD dari SMA 1 Seruyan Hulu, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah. Mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 LPTK Universitas Tanjung Pura Pontianak. Program studi Sosiologi, materi pokok, kelas 12 Kearifan Lokal dan Pemberdayaan Komunitas Lokal. Submateri Kearifan Lokal. Pada pembelajaran kali ini menggunakan model pembelajaran problem based learning yang dilakukan dengan diskusi. Selamat pagi. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Baik. Ya, semangat ya, baik kita ya. Baik. Ya. Sebelum kita mulai, ayo pimpin doanya dulu. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa dulu agama dan kepercayaan kita. Doa. Ya, terima kasih. Berdiri dulu. Silakan duduk kembali. Sebelum memulai pelajaran kita hari ini, Ibu mau absen dulu. Ada yang tidak hadir? Hadir semua ya? Baiklah, untuk pelajaran hari ini, sebelum kita memulai materi kearifan lokal, ya, Ibu ingin memaparkan tentang tujuan pembelajaran. Silakan dibuka bukunya, ya. Yang pertama, tujuan pembelajarannya hari ini ya, melalui kegiatan diskusi, peserta didik mampu menganalisis kearifan lokal. Jadi menganalisis nantinya, ya. Kemudian yang kedua, ya, diskusi peserta didik mampu menganalisis ciri dan bentuknya. Satu, kearifannya, dua, cirinya. Kemudian yang ketiga, mampu menganalisis fungsi dari kearifan lokal tersebut. Itu tujuannya. Nah, setelah kamu mengamati dia pembelajaran PTT yang Ibu tayangkan nanti, ya, kamu perhatikan di situ PTT-nya apa-apa saja dari definisi, kemudian bentuknya juga, kemudian ciri dan fungsinya. Nanti setelah itu, setelah dari tayangan yang kalian analisa nanti ada di lembar LTPD itu tugas yang akan kalian kerjakan nantinya bersama dengan teman-teman, ya. Sebelum memulai, kalian mungkin sudah mempelajari materi-materi berikutnya. Apa materi sebelum kearifan lokal? Materinya apa? Ketimpangan sosial. Apa pengertian ketimpangan sosial? Ketimpangan sosial, ketimpangan dalam kehidupan masyarakat, baik secara individu maupun kelompok. Ada lagi? Ketimpangan sosial itu apa? Ketidaksesuaian unsur, ya, yang ada di masyarakat, itu salah satunya. Jadi temanmu masih ingat, nanti diingat kembali pelajarannya. Kenapa? Karena kaitannya nanti kearifan lokal itu dasarnya dari ketimpangan, muncul dari ketimpangan ketidaksesuaian itu. Bagaimana cara mengatasinya? Salah satu dengan bentuk, ya, pemberdayaan, ya, komunitas lokal dengan kearifan lokal supaya ketimpangan itu tidak terjadi, ya. Kalau yang kelas 12 pasti kamu ingat materinya. Ayo, bab 1 apa materinya? Nah, lupa. Perubahan sosial, ya kan? Perubahan sosial, setelah itu globalisasi, setelah itu ketimpangan,
setelah itu kearifan lokal dan pemberdayaan masyarakat lokal. Nah, materi untuk hari ini saya batasi hanya kepada ya definisi kearifan lokal, kemudian bentuknya kearifan lokal, cirinya seperti apa dan fungsinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dengan bab yang baru, yaitu kearifan lokal dan pemberdayaan komunitas lokal. Di mana pada bab ini kita akan membahas apa itu kearifan lokal, gimana cara kita memberdayakan suatu kearifan lokal berdasarkan kearifan lokal. Oke, ada yang digunakan pada bab ini mengenai kearifan lokal dan pemberdayaan komunitas lokal. Yang pertama, itu KD 3.4 mendeskripsikan cara melakukan strategi dan mengevaluasi aksi pemberdayaan komunitas dan mengedepankan nilai kearifan lokal di tengah pengaruh globalisasi. Kemudian untuk keterampilan tahap 1.4 merancang, melaksanakan dan melakukan aksi serta evaluasi aksi pemberdayaan komunitas dengan mengedepankan nilai kearifan lokal di tengah pengaruh globalisasi. Tujuan pembelajaran yang diharapkan setelah menonton video ini yang pertama, memahami konsep kearifan lokal, kemudian yang kedua, mengklasifikasi contoh kearifan lokal, dan yang ketiga, mengaplikasikan kearifan lokal dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kita memasuki definisi dari beberapa ahli tentang pengertian dari kearifan lokal. Yang pertama, kearifan lokal adalah berbagai suatu nilai yang diciptakan, dikembangkan dan dipertahankan oleh masyarakat yang menjadi pedoman hidup mereka menurut Antoinonto 2008. Kemudian yang kedua, kearifan lokal adalah sebuah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat antara lain untuk melindungi dan mengolah lingkungan hidup secara lestari menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Kemudian yang ketiga, kearifan lokal merupakan suatu bentuk pengetahuan asli dalam masyarakat yang berasal dari nilai luhur budaya masyarakat setempat untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat, atau dikatakan bahwa itu adalah kearifan lokal menurut Sibarani 2012. Apa itu kearifan lokal? Kearifan lokal adalah pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kehidupan tersebut. Jadi intinya, kearifan lokal itu berasal dari daerah itu sendiri dan dilakukan oleh masyarakat lokal. Tadi sudah kita bahas mengenai definisi kearifan lokal, maka pada kali ini kita akan membahas ciri-ciri kearifan lokal. Yang pertama, mampu bertahan terhadap budaya luar, di mana artinya masih dilakukan sampai sekarang. Kemudian yang kedua, mampu mengakomodasi unsur-unsur budaya luar, dalam artian mampu bertahan karena bisa beradaptasi dengan adanya budaya luar yang masuk ke dalam daerah tersebut. Kemudian yang ketiga, mempunyai kemampuan mengintegrasikan unsur budaya luar ke dalam budaya asli, di mana di sini akan ada campur budaya asli dan budaya luar, di mana ada perpaduan dari budaya yang ada dengan budaya dari luar. Kemudian yang berikutnya atau yang keempat, mampu memberi arah pada perkembangan budaya, di mana bisa mengarahkan kepada tatanan cara hidup bermasyarakat itu sendiri, sehingga ciri-ciri tersebut dijadikan sebagai kearifan lokal. Kita sekarang beralih ke bentuk kearifan lokal
dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama bentuk nyata dan yang kedua adalah bentuk tidak nyata. Dimana kalau yang nyata itu bisa dilihat, bisa dipegang dan ada bentuknya dan juga bisa dirasakan. Sedangkan yang tidak nyata itu dirasakan tapi tidak terlihat. Contohnya yang tidak nyata itu seperti cerita rakyat, pantun, aturan dalam hidup, itu yang masuk dalam tidak nyata. Sedangkan yang nyata contohnya bangunan atau karya seni lainnya. Oke, kita memasuki materi terakhir, yaitu fungsi dari kearifan lokal, di mana pada kesempatan ini kita membahas yaitu fungsi dari kearifan lokal yang mana masih banyak yang lainnya. Yang pertama yaitu untuk konservasi dan pelestarian sumber daya alam, itu sudah cukup jelas di situ. Kemudian yang kedua, untuk mengembangkan sumber daya manusia, di mana di sini kearifan lokal dan komunitas lokal akan lebih baik lagi apabila dikembangkan. Kemudian yang ketiga, untuk mengembangkan kebudayaan dan ilmu pengetahuan, maksudnya di sini bisa untuk kebudayaan dan ilmu pengetahuan itu akan berkembang kalau misalnya diketahui, bukan cuma dari masyarakat lokal saja. Kemudian yang berikutnya atau yang keempat, sebagai ketua kepercayaan, sastra dan tantangan, di mana merupakan pedoman serta tatanan kehidupan masyarakat lokal tersebut. Kemudian yang kelima, sebagai alat komunikasi, hukum, adat serta politik, di mana fungsinya di situ sebagai pengatur kehidupan di masyarakat yang mempunyai hukum adat maupun hukum yang ada di lingkungan lokal tersebut. Demikian video pembelajaran materi kearifan lokal. Semoga memberi motivasi peserta didik dalam belajar mandiri. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih ya, itu tadi untuk PTT-nya ya. Di sini Ibu akan memberikan ya LKPD tugas yang kaitannya juga dengan materi PTT tadi. Apa dia masuk dalam bentuk kearifan lokal, apa dia masuk dalam cirinya, atau dengan fungsinya. Atau kamu paparkan ceritanya di situ boleh. Ya. Jadi kamu analisa gambar, ya, bikin sebuah pertanyaan ini. Gambar ini tentang apa? Ya itu kalau yang digambar itu kan tentang namunan itu adalah pemberian nama yang dilakukan untuk semua orang. Kamu pasti punya nama, ya kan? Caranya ada yang mungkin dengan ada adat-adat atau warisan dari leluhur yang dipakai, gitu ya, dengan ciri-ciri tertentu. Kalau yang hidup karena itu sudah jelas di Al-Quran ada, ya. Tapi kalau yang Muslim pasti berbeda, atau yang agama yang non Muslim, ya, yang Kristen, gitu ya, pasti ada ritual-ritual yang dilakukan. Dan itu merupakan ciri khususnya di situ, ya. Ada yang lagi yang mau ditanyakan mengenai gambar LKPD-nya? Ya, sambil jalan, ya, silakan mengelompok dulu, ya, silakan mengelompok. Kita diskusi sama-sama. Ya, nanti kita bersampaikan waktunya, ya, untuk diskusi itu ada menit, ya, 20 menit waktunya. Silakan boleh lihat di buku, boleh lihat juga di internet, ya, boleh. Silakan didiskusi. Paling tidak kamu bisa menganalisanya itu 3 sampai 5.
Nanti ada beberapa yang mempresentasikannya, kemudian ada yang menanyakannya. Ya, silakan bertanya dengan temannya. Silakan dikerjakan. Ya. Ya, silakan diamati, ya, dicermati, kemudian kalau belum jelas silakan ditanyakan. Ya, silakan kelompok 4 dulu, bacakan hasil diskusi. Ya, kalau mau maju bisa, kalau maju semua kali itu boleh. Ya, silakan dibacakan yang lain, tolong disimak, ya, diperhatikan. Enggak usah langsung ke sini ketuakan. Perkenalkan kami dari kelompok keempat, yaitu yang bernama Fania, Arjuna, Naparin, Rani, dan Egri sama Lukia Setia. Jadi kami tuliskan hasil pengamatan sesuai dengan materi diberikan, yaitu pertanyaan. 1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan cara adat Nahunan. Jawabannya, Nahunan adalah upacara keagamaan keharingan yang dilakukan oleh suku Dayak di Provinsi Kalimantan Tengah, khususnya di Kalimantan Tengah, khususnya di kalangan suku Dayak Ngaju. 2. Bagaimana Nahunan berperan dalam pelestarian budaya di Kalimantan Tengah? Jawaban, Nahunan memegang peran penting dalam melestarikan budaya Kalimantan Tengah dengan mengajarkan nilai-nilai tradisional, mengatur ritual adat, dan menjaga keberlanjutan kearifan lokal. 3. Mengapa ritual Nahunan di Kalimantan Tengah dianggap penting dalam budaya lokal? Jawaban, ritual Nahunan di Kalimantan Tengah dianggap penting karena di dalamnya terkandung nilai-nilai kebersamaan, penghormatan kepada leluhur, dan harapan untuk kelimpahan dalam pertanian. 4. Gimana cara melaksanakan ritual Nahunan? Jelaskan. Jawaban, untuk melaksanakan upacara Nahunan tersebut untuk perlengkapan sang bayi disiapkan sebuah keranjang pakaian guna menyimpah pakaian. Tuyang ini tersebut dari kulit kayu, nyamu, dan dihias dengan mainan sederhana. Kesimpulan mengenai Nahunan di Kalimantan Tengah menunjukkan pentingnya sistem nilai dan tata nilai di masyarakat adat tersebut. Nahunan berperan sebagai penjaga kearifan lokal, pelestarian budaya, dan penyesuaian terhadap perubahan lingkungan. Keunikan adat istiadat, peran generasi muda, dan upaya adaptasi menjaga elemen kunci dalam mempertahankan warisan budaya Nahunan di tengah dinamika zaman. Itu saja, sekian, terima kasih. Silakan kasih aplausnya untuk temannya, ya, hasil diskusinya dari kelompok 4. Ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas ya? Ya, silakan kelompok 5. Ya. Oke Bu, jadi tadi kan Ibu sudah memberikan kertas lembar LKPD atau lembar kerja pada siswa, lembar kerja, yaitu untuk kami disuruh Ibu menganalisis tentang kearifan lokal, yaitu Nahunan atau pemberian nama yang masih bayi pada masyarakat Kalimantan Tengah. Jadi pertanyaan dari kami yang pertama itu adalah yang dimaksud dari acara adat Nahunan ini. Jadi adat Nahunan ini adalah upacara keagamaan keharingan yang dilakukan oleh suku Dayak di Provinsi Kalimantan Tengah, yang khususnya di kalangan oleh suku Dayak Ngaju. Dan yang pertanyaan kedua, pada materi kearifan lokal yang telah kita lihat sama-sama tadi di PPT, tadi ada apakah adat Nahunan salah satu bentuk nyata atau tidak nyata pada materi tersebut? Dan jawaban kami yaitu adalah adat Nahunan adalah salah satu kearifan lokal yang berbentuk nyata dalam kearifan lokal yang ada di sekitar kita. Terlebih untuk masyarakat atau suku Dayak Keharingan atau suku Dayak Ngaju dalam memberikan nama pada anak-anak mereka dari umur 1 sampai 2 tahun. Dan yang ketiga, dari pertanyaan kami, tujuan dari adat Nahunan ini apa gitu Bu? Jadi dari jawaban kami yaitu upacara Nahunan yang kami tahu yaitu memiliki beberapa makna. Yaitu yang pertama adalah upacara dilaksanakan dengan maksud sebagai ungkapan rasa terima kasih kepada bidan kampung atau dukun
bayi karena telah membantu proses kelahiran agar ibu dan bayi dengan selamat. Dan yang kedua, sebagai sanjungan atas kelahiran bayi yang sangat didambakan dalam kehidupan berumah tangga. Dan yang ketiga, ada makna yang terakhir, yaitu yang terpenting, yaitu pemberian nama untuk sang bayi agar dikenal oleh masyarakat dalam pergaulan sehari-hari. Terima kasih, kita kasih upload untuk semangat. Mantap sekali gitu ya. Nyambung dari materi PTT tadi. Nah, silakan kelompok 3. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Amelia Angela Tandean, M. Virus, Nadira, Nurkomar, dan Jesse. Dari pertanyaan yang nomor 1, apa yang dimaksud dengan nahunan dalam konteks pemberian nama pada bayi di Kalimantan Tengah? Jawabannya, nahunan merujuk kepada tradisi pemberian nama pada bayi di Kalimantan Tengah. Yang kedua, bagaimana tampilan gambaran tradisi nahunan dalam masyarakat Kalimantan Tengah? Jawabannya, gambaran tradisi nahunan dapat dilihat melalui proses pemberian nama pada bayi yang sering melibatkan aspek-aspek budaya dan kepercayaan lokal. Yang ketiga, apa peran masyarakat dalam proses nahunan dan bagaimana gambarannya terlihat dalam konteks sosial? Jawabannya, masyarakat berperan penting dalam menentukan nama dan melibatkan unsur budaya dalam proses nahunan, menciptakan hubungan erat antara individu dengan masyarakat. Kesimpulannya kami sudah diskusikan. Dari materi tersebut adalah tradisi nahunan di Kalimantan Tengah merupakan suatu praktik pemberian nama pada bayi yang kaya akan nilai budaya dan melibatkan masyarakat dalam menentukan nama serta mempertahankan warisan budaya mereka. Proses ini juga dapat mengalami perubahan dan perkembangan seiring generasi dan perubahan dalam masyarakat. Ya, terima kasih, kita kasih aplaus untuk punyanya kelompok 3. Silakan kelompok 2. Halo semuanya, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Mona Salwa bersama teman-teman saya yaitu Echa Natasha dan Gisela Natania dan yang terakhir Nadina Gata. Pertanyaan kami, apa makna utama dari upacara nahunan suku Dayak? Jawabannya, makna utama dari rangkaian upacara tersebut adalah ucapan terima kasih kepada bidan kampung atau dukun bayi, sanjungan atas kelahiran bayi yang dapat lahir dengan selamat, yang dimana bayi tersebut adalah harapan dari keluarga bayi tersebut. Yang kedua, siapa yang menjadi penerima ungkapan rasa terima kasih dalam upacara nahunan? Dalam buku atau bacaan yang kami baca, bidan kampung adalah orang yang dituju karena telah membantu proses kelahiran agar ibu dan bayi lahir dengan selamat. Yang ketiga, bagaimana masyarakat nahunan merespon perubahan zaman terkait dengan pemberian nama bayi tersebut. Masyarakat nahunan mungkin lebih terbuka terhadap perubahan itu sekarang. Terlebih lagi, sekarang teknologi dan media sosial sangat berkembang pesat, di mana kebanyakan orang lebih memilih menamai seseorang anak yang terinspirasi dari nama-nama orang yang populer di media sosial. Terima kasih. Atas silakan kelompok 1. Sebelah mana? Yang sebelah sebelah sini. Udah. Enggak, ngomongin sebelah sini. Perkenalkan, saya Diana Winnie Maulida dari sebagai perwakilan dari kelompok 1. Kelompok 1 sini beranggotakan selain saya sendiri Diana Winnie Maulida, ada juga Gina dan Pila. Untuk pertanyaannya, nomor 1, selain digunakan ritual pemberian nama bayi, apa fungsi lain dari upacara nahunan? Dilihat dari gambar tersebut, nahunan tidak hanya sekedar ritual, namun juga sebagai sarana bersosialisasi keluarga penyelenggara dengan orang di lingkungan tempat tinggalnya, sampai dengan keluarga yang bertempat tinggal jauh. 2, termasuk jenis apa bentuk dari gambar upacara nahunan? Jadi, gambar tersebut termasuk ke dalam bentuk nyata, karena mengandung nilai-nilai setempat sebagai hasil dari pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus. 3, benda sakral apa yang digunakan sebagai penanda kesuburan? Berdasarkan artikel yang sudah dibaca sebelumnya, benda sakral tersebut adalah kabayang kujuk kalakai. Kesimpulannya, nahunan adalah upacara keagamaan yang bertujuan untuk memberi nama baik kepada bayi pada usia 1 hingga 2 tahun. Dengan demikian, upacara nahunan menjadi identitas agama Kaharingan itu sendiri, di mana agama menyatu dengan adat istiadat dan budaya setempat.
Terima kasih. Kesimpulannya dari itu tadi apa? Kesimpulannya mengenai Nahunan dan Kalimantan Tengah menunjukkan pentingnya sistem nilai dan tata nilai dalam masyarakat adat tersebut. Nahunan berperan sebagai penjaga kearifan lokal, pelestarian budaya, dan penyesuaian terhadap perubahan lingkungan. Keunikan adat istiadat, peran generasi muda, dan upaya adaptasi menjadi elemen kunci dalam mempertahankan warisan budaya Nahunan di tengah dinamika zaman. Ya, itu salah satu dari kesimpulan tadi. Ya, dari gambar itu menunjukkan di situ satu kearifan lokalnya ada di sekitar kita. Ya, sementara kearifan lokal itu adalah potensi yang ada di sekitar kita. Ya, yang jadi bisa dijadikan acuan dari warisan ya orang-orang tua dulu, di mana di situ ada pesan yang terkandung di situ. Jadi ya kesimpulannya adalah satu, ada aturan yang pastinya ya yang dilakukan di mana ya kearifan itu yang pastinya bernilai baik yang selalu diwariskan dari ya orang tua dulu ya. Ada juga pamalinya di situ, artinya di situ ada pantangan-pantangan yang tidak bisa ya kita langgar selain ya aturan yang memang tertulis gitu ya. Ada aturan yang tidak tertulis, ada ini tadi salah satunya ya. Nah, kearifan lokal ini nantinya ya ketika kamu ya mengetahui bukan cuma dari budayanya saja, tapi kalau kamu ingat kembali temanmu kemarin ada ya SMA 2 mengangkat satu penelitian tentang kearifan lokal mengenai apa? Bajaka. Nah, itu adalah salah satu bentuk dari kearifan lokal yang ada di Kalimantan Tengah, apalagi banyak sekali gitu ya. Dari gambar PTT Ibu di situ ada kemudian ada batik juga gitu ya. Ada juga dari makanan yang melambangkan ciri khas dari kabupatennya masing-masing. Karena kita kaya dengan sumber daya manusianya yang kreatif, kemudian sumber daya alamnya juga yang nanti juga membantu untuk ekonomi. Ya, ketika nanti kamu sudah selesai SMA, kemudian melanjutkan ke perguruan tinggi, kemudian kamu gali potensi yang ada di sekitarmu, bukan cuma warisan saja, tapi potensi-potensi yang ada dalam diri, ya, dalam lingkungan. Ya, ada yang mau ditanyakan mengenai kearifan lokal? Sudah jelas ya, mudah-mudahan nanti bisa setelah kamu mempelajari itu akhirnya tahu, oh ini loh masuk dalam kearifan lokal. Ya, mudah-mudahan ya dengan Ibu kasih PTT tadi, ya niat Ibu satu, karena saya pengen kalian belajar mandiri. Kalau kemarin saya PTL 2 itu ya potensi, kalau sekarang motivasi kemarin. Saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah masuk ke sini membantu KPL Ibu gitu ya, karena videonya ini juga itu tadi saya bilang. Kalian adalah salah satu audiensnya juga gitu, selain Ibu di situ ya yang direkam di situ. Ya, terima kasih kerjasamanya ya. Nanti adalah sedikit snack yang Ibu kasih